Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Sentra industri konveksi yang berlokasi di Wedi, Klaten merupakan sentra industri yang terkenal menghasilkan produk-produk garmen seperti seragam, kemeja, dan gamis. Pada tahun 2000-an bahkan sentra industri tersebut mampu mengekspor barangnya ke negara seperti Malaysia dan Singapura. Walaupun demikian, perkembangan usaha konveksi di Wedi, Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang menurun. Beberapa penyebab menurunnya usaha konveksi tersebut karena jumlah tenaga terampil yang menurun karena lebih memilih masuk ke pabrik-pabrik garmen besar. Lebih lanjut, banyak generasi penerus pengusaha konveksi lebih memilih untuk bekerja di kantor. Pada tataran teknis, kebanyakan penjahit memiliki kelemahan hanya bisa mengerjakan satu jenis produk, misalnya kemeja atau celana saja, sehingga ketika terjadi permintaan yang variatif biasanya penjahit cenderung tidak bisa menangkap peluang. Tren menurunnya usaha konveksi tersebut juga diikuti dengan gelombang pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar penjahit lumpuh total. Berangkat dari permasalahan tersebut, pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berusaha untuk mengedukasi para penjahit tidak hanya pada aspek keterampilan menjahit, tetapi juga memberikan keterampilan dalam membuat pola jahitan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga membekali para penjahit dalam mengelola manajemen garmen pada level yang kecil. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk perwujudan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Penelitian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengidentifikasi permasalahan sekitar dan memberikan solusi alternatif terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian masyarakat.
Sasaran kegiatan ini adalah akademisi, peneliti, mahasiswa, dan para intelektual yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi alternatif. Dalam kegiatan ini, kami mengambil tema pendampingan manajemen dan tata kelola masjid di era new normal. Dengan mengundang Dr. Randus Haji Muhtar Ansori dari Granada Konveksi sebagai narasumber, dan Sinta Widyarini dari El Sifa Konveksi sebagai moderator. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 3 tahap. Tahap pertama, fokus grup diskusion yang dilaksanakan pada Ahad, tanggal 17 April tahun 2022 bertempat di Aula El Sifa Bendan Kali Tengah Wedi Klaten. Tahap kedua, kegiatan sarasehan yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 23 April tahun 2022. Tahap ketiga, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan melalui 3 sesi. Pendampingan pertama yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2022 bertempat di Aula El Sifa Bendan Kali Tengah Wedi. Pendampingan kedua yang dilaksanakan pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2022 bertempat di Rumah Penjahit Tarwanto Wedi Klaten. Pendampingan ketiga yang dilaksanakan pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022 bertempat di Rumah Penjahit Harjanto Wedi Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan hibah secara rutin kepada para dosen untuk melaksanakan salah satu kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Pada tahun 2020 ini kami mengusung tema pelatihan tata kelola garmen dan keterampilan teknis pola jahit kepada para pengusaha, kepada para pelaku usaha konveksi di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Nah, kenapa kami memilih Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten sebagai lokasi untuk kita melaksanakan pengabdian? Pertama, karena di tempat itu adalah sentra konveksi yang dimana banyak sekali para pelaku usaha di bidang konveksi yang hampir setiap tahun selalu berkegiatan produksi secara rutin. Walaupun demikian, pada saat pandemi 2 tahun ini terjadi kemunduran yang sangat signifikan. Hal tersebut terjadi karena hampir tidak ada dalam 2 tahun ini orderan yang masuk kepada para penjahit, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan secara rutin seperti yang didapatkan sebelum pandemi.
kami mencoba melakukan observasi, kami mencoba melakukan investigasi kepada para pelaku bisnis. Ternyata masalah utamanya tidak hanya tentang pandemi, tetapi juga berkaitan dengan skill dan keterampilan yang ada. Kebanyakan penjahit yang ada di sentra konveksi Wedi ini hanya menguasai satu skill, yaitu membuat seragam, membuat alma mater, dan membuat baju-baju pria. Nah, padahal pada saat pandemi ini ada situasi yang berbalik, di mana e-commerce yang ada hari ini itu justru penjualannya meningkat drastis dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kebanyakan yang ada adalah baju-baju wanita. Nah, berangkat dari persoalan tersebut, kami dari tim pengabdian masyarakat UIN Raden Mas Said mencoba untuk melakukan pelatihan, baik pelatihan secara manajemen yaitu tata kelola garment, dan juga memberikan skill pola menjahit dan juga skill bagaimana menjahit baju-baju wanita yang hari ini menjadi tren. Karena melihat potensi pasar yang begitu besar, sehingga kalau hanya bisa menjahit pola laki-laki saja itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Mereka tidak akan bisa survive, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Ketika ada pukulan pandemi lagi seperti ini, maka konsekuensinya adalah mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba mengundang satu narasumber, satu moderator yang juga sama-sama pelaku bisnis yang pada saat pandemi ini justru malah meningkat. Ya, pada saat pandemi ini justru malah meningkat. Jadi yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhtar Ansori, yang kedua adalah moderatornya juga selaku pelaku usaha yaitu Ibu Sinta Widiarini. Nah, Bapak Dr. Andes Haji Muhtar Ansori ini pada saat pandemi juga masih mencatatkan pendapatan yang lumayan gitu, karena berkat pola tata kelola manajerialnya yang bagus, sehingga kita mulai dengan acara Sarasehan yang menjelaskan kenapa kok usahanya Pak Muhtar ini masih bisa bertahan. Nah, kemudian dia menerangkan berkaitan dengan tata kelola, kapan harus menerima order, kapan harus mengolah order, kapan input, kemudian proses dan outputnya seperti apa. Nah, itu diterangkan secara detail di acara Sarasehan. Untuk acara yang sifatnya teknis, kami juga mengundang Ibu Sinta Widiarini yang memang pada saat ini bisnisnya tengah naik daun. Karena apa? Karena di sentra konveksi Wedi ini sangat jarang sekali kita temukan penjahit yang mampu menjahit baju-baju wanita, terutama gamis, kemudian ada blus, ada tunik, dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya tidak dikuasai oleh penjahit-penjahit yang ada di sekitar. Mereka terlalu textbook, mereka terlalu mungkin bahasanya kalau jahit itu dia terlalu template gitu ya. Bisanya ya hanya seragam, bisanya ya hanya celana dan sebagainya. Ketika disodori jahitan seperti gamis, maka menjadi sangat kesusahan. Nah, kami memang tim pengabdian ini tidak akan menyelesaikan semua urusannya, tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada. Jadi kita tidak akan sampai pada level pengentasan kemiskinan atau pada level bisa meningkatkan penghasilan mereka. Paling tidak dengan adanya pengabdian ini, maka mereka bisa, ada gambaran begini loh pola menjahit wanita, begini loh cara menjahit yang baik ya. Biasanya kan kalau orang jahit cowok itu kan jahitannya lipatannya besar-besar ya. Nah, kalau wanita ini kan lipatannya kecil, cenderung lebih rapi, lebih sabar dan sebagainya seperti itu.
dilakukan, mereka sama sekali tidak ada gambaran. Setelah ada kegiatan ini, paling tidak mereka sudah punya satu ide, ternyata ya tidak susah, ternyata ya bisa dicoba, asal ada kemauan, seperti itu. Nah, ini menjadi target kita hanya seperti itu, memberikan gambaran, memberikan alternatif pilihan, agar ketika nanti mereka dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang menurun, mereka masih bisa survive dengan bisa menjahit pada konteks atau pada pola-pola yang lain. Untuk karena itu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Fakultas Ekonomi sekali lagi bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu memberikan setidaknya ruang, memberikan pikiran baru, memberikan energi baru kepada para pelaku usaha konveksi di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Demikian apa yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam kegiatan tersebut masih banyak kekurangan dan sebagainya. Insya Allah tahun depan kita mencoba untuk melakukan kegiatan ini lagi secara rutin, dan insya Allah ini akan kita publikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.